Halo sahabat cerdas, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan beserta macam-macamnya. Sudahkah kalian tahu apa itu gerhana? Gerhana merupakan sebuah fenomena alam ketika suatu benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya. Atau gerhana dapat diartikan ketika benda langit tidak tampak dari bumi karena terhalang oleh benda langit lainnya. Masih ingatkah kalian bahwa gerhana terjadi karena akibat adanya revolusi bulan terhadap bumi? Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada garis lurus. Gerhana matahari terjadi ketika siang hari, di mana matahari tidak tampak dari bumi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. Sehingga bagian bumi yang menghadap matahari akan terkena bayangan inti atau bayangan umbra dan bayangan kabur atau penumbra dari bulan. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada pada fase bulan baru atau bulan mati. Macam-macam gerhana matahari. Ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Sebelum kita membahas mengenai 3 macam gerhana matahari, kita perlu tahu bahwa orbit atau lintasan bulan ketika mengelilingi bumi berbentuk elips atau oval, di mana bumi terletak tidak tepat di tengah-tengah orbit bulan. Titik apogee adalah titik terjauh bulan dari bumi. Dan titik perigee adalah titik terdekat bulan dari bumi. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah keadaan ketika matahari pada siang hari tidak tampak seluruhnya dari bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari total jarang terjadi karena gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dari bumi atau berada di titik perigee, dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi lurus. Karena ukuran bulan lebih kecil dibanding bumi, maka gerhana matahari total terjadi sangat singkat, yaitu sekitar 7 menit. Selain itu, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Perhatikan gambar di atas. Bagian bumi yang terkena umbra bulan akan mengalami gerhana matahari total. Sedangkan bagian bumi yang terkena penumbra bulan akan mengalami gerhana matahari sebagian. Jika diperhatikan, daerah di bumi yang terkena umbra lebih sempit dibanding penumbra, maka gerhana matahari total hanya bisa dilihat di beberapa wilayah di bumi. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah keadaan matahari pada siang hari tidak tampak sebagian dari bumi karena terhalang oleh bulan. Gerhana matahari sebagian selalu mengiringi terjadinya gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari sebagian dialami oleh bagian bumi yang terkena bayangan penumbra atau bayangan kabur dari bulan. Perhatikan gambar di atas. Karena bayangan penumbra bulan lebih luas dibanding bayangan umbra, maka bagian wilayah di bumi yang mengalami gerhana matahari sebagian lebih luas dibanding wilayah yang mengalami gerhana matahari total. Selain itu, gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama dibanding gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari cincin adalah keadaan matahari pada siang hari tampak seperti cincin dari bumi. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi atau pada titik apogee, dan ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Perhatikan gambar di atas. Gerhana matahari cincin terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayangan inti atau umbra dari bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada garis lurus. Gerhana bulan terjadi ketika malam hari saat bulan berada pada fase bulan purnama, di mana bulan purnama tidak tampak dari bumi karena cahaya matahari terhalang oleh bumi. Macam-macam gerhana bulan ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Perhatikan posisi bulan pada gambar yang dituju oleh panah merah. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada di bayangan inti atau umbra bumi, sehingga bulan purnama tidak tampak seluruhnya dari bumi. Lamanya gerhana bulan total terlama adalah 103 menit atau 1 jam lebih 43 menit. Gerhana bulan sebagian. Perhatikan posisi bulan pada gambar yang ditunjuk panah merah. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika posisi bulan berada di antara bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra bumi, sehingga hanya sebagian bulan yang tampak dari bumi. Lama gerhana bulan sebagian sekitar 3 jam lebih 26 menit. Gerhana bulan penumbra. Perhatikan posisi bulan pada gambar yang ditunjuk panah merah. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika posisi bulan berada di dalam bayangan kabur atau penumbra bumi. Pada posisi ini, bulan tidak tampak terang seperti biasanya. Mata manusia akan kesulitan membedakan gerhana bulan penumbra dengan bulan purnama biasa. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Dari video pembelajaran dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi lebih lama dibanding gerhana matahari karena faktor ukuran bumi yang lebih besar dibanding bulan, sehingga bumi akan menutupi bulan lebih lama saat terjadi gerhana bulan. Semoga bermanfaat.